Setelah kita menghitung risiko dan return pada single asset, sekarang kita akan beralih menghitung risiko dan return pada portofolio. Jadi apa itu portofolio? Portofolio itu adalah kumpulan dari aset. Asetnya apa saja? Boleh aset apapun, boleh aset real ataupun aset keuangan, boleh saham, boleh obligasi, boleh T-bills, kemudian boleh aset real. Nah, pokoknya apapun yang kita investasikan lebih dari satu aset, dua aset atau lebih, itu disebut dengan portofolio. Nah, untuk menghitung risiko dari return portofolio itu tergantung kepada risiko dan return dari masing-masing aset yang kita investasikan. Nah, cara menghitung expected return dan risiko yang dihitung dari standar deviasi portofolio ini sebenarnya mirip juga seperti menghitung risiko dan return di individual aset. Namun nanti ada beberapa sedikit perbedaan ya. Bukan sedikit perbedaan, sedikit tambahan, sedikit alternatif lain untuk menghitung risiko dari return portofolio. Nah, contohnya, jadi sebelum menghitung risiko dari return portofolio yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah bobot masing-masing aset yang kita investasikan dalam satu portofolio tersebut. Misalnya nih, kita punya $15.000 untuk berinvestasi. Kemudian kita memutuskan untuk membeli 4 aset ini. Aset C, KO, INTC sama BP di sini ya. Untuk C kita investasikan $2.000, lalu KO $3.000, lalu INTC $4.000, sementara BP $6.000. Weighted-nya berapa? Untuk C berarti yang kita investasikan 2.000 dibagi 15.000 sama dengan 13,3%. 2/15 sama dengan 0,133, 13,3%. Untuk aset KO 3.000 bagi 15.000 sama dengan 3/15 sama dengan 20%. Demikian juga untuk INTC dan BP. Yang paling banyak kita berinvestasi di aset BP ini $6.000 atau sama dengan 40%. Nah, setelah kita mengetahui weighted-nya, sekarang kita bisa mencari expected return dari satu portofolio tersebut. Nah, kalau kalian ingat tadi sebelumnya mencari expected return dari individual aset, dia kan sebenarnya sama aja ya, weighted average dari masing-masing possible outcome, weighted average dari return dari possible outcomes-nya. Nah, dia weighted-nya itu digambarkan dengan probabilitas tadi kalau kalian ingat, misalnya state of economy-nya, booms, lalu normal, resesi, tadi berapa probabilitasnya, itu yang menjadi weighted dari menghitung individual aset. Nah, kalau untuk return portfolio, weighted-nya yang kita gunakan itu adalah weighted dari masing-masing dana yang kita investasikan tersebut dikalikan dengan expected return dari masing-masing aset dalam portofolio kita. Tapi selain ini cara pertamanya ya. Cara selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menghitung expected return portofolio sama persis seperti cara menghitung expected return individual aset dengan cara ada adjustment di weighted-nya juga. Nah, contoh di sini untuk menghitung expected portfolio return di sini. Jadi di sini kita portfolio weight-nya gunakan yang contoh sebelumnya ya. Kemudian kita sudah dapat expected return untuk masing-masing aset ini. Nah, ini ada return-nya. Berapa expected return untuk portofolio? Langsung aja jumlah weighted dikali dengan expected return-nya. Tadi yang C weighted-nya adalah 13,3% dikali dengan return-nya 19,69% ditambah 20% dikali yang return KO ditambah weighted in NTC dikali return INTC ditambah weighted BP dikali return BP sama dengan 15,41%. Jadi dalam portofolio ini kita berharap return kita adalah 15,41%. Nah, tadi udah menghitung returnnya, bagaimana cara menghitung risikonya? Sekarang menghitung risikonya salah satunya dengan cara menghitung variansnya. Kalau kita udah dapat varians, kita sudah bisa dapatkan standar deviasinya, yaitu akar dari varians. Nah, pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah
kita cari portfolio return untuk setiap state of economy yang terjadi ya, possible outcomes-nya, misalnya keadaan ekonomi boom, normal, resesi. Kita cari masing-masing return portfolionya berapa di masing-masing keadaan ekonomi tersebut. Caranya dengan mencari weighted dikali returnnya dijumlahkan. Nah, kemudian kita hitung expected portfolio return menggunakan formula yang sama seperti individual aset. Nah, ini yang saya bilang tadi, boleh juga menggunakan cara individual aset untuk menghitung expected portfolio return dibanding langsung jumlah weighted dikali returnnya. Nah, setelah itu sudah dapat return masing-masing keadaan ekonomi, sudah dapat expected return portfolio, berarti kita bisa menghitung portfolio variance dan standar deviasi menggunakan formula yang sama seperti menghitung individual aset. Berarti kita cari di masing-masing state of economy itu berapa deviasinya dari expected returnnya. Kita kuadratkan, lalu kita tambahkan, lalu barulah kita dapatkan variance dan standar deviasinya dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, contohnya seperti apa? Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Misalnya nih, kita mau membuat portofolio dengan probabilitas keadaan ekonominya ada dua ya, boom dan bust di sini ya. Keadaan ekonomi lagi baik, lagi buruk di sini. Kemudian kita berinvestasi pada aset A dan aset B. Kita berinvestasi di aset A 50%, otomatis aset B kita berinvestasi 50%, 1 kurangin 50%, sama dengan 50% juga. Ini adalah probabilitas keadaan ekonomi ini akan terjadi, ini adalah return ketika keadaan ekonominya terjadi. Kalau keadaan lagi bagus, lebih baik pegang aset A. Kalau keadaan ekonomi buruk, lebih baik pegang aset B di sini. Nah, berapa expected return dan standar deviasi dari masing-masing aset, kemudian berapa expected return dan standar deviasi dari portofolio tersebut. Nah, kita langsung masuk ke Excel-nya ya. Nah, untuk yang di sini portfolio. Nah, ini ada state of economy-nya, ada boom, ada bust di sini, ada probabilitasnya, ini ada return-nya. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menghitung expected return itu, yang ditanya pertama kan tadi adalah expected return masing-masing aset itu A dan B. Nah, untuk yang A berarti tinggal di ini aja dikalikan 0,4 dikali 30% ditambah 0,6 kali minus 10%. Nah, hasilnya adalah 6%. Atau kalau kalian mau menggunakan formula sum product juga boleh nih, sum product yang probabilitas ini dikalikan ini. Lalu untuk yang B juga seperti itu, probabilitasnya dikalikan dengan masing-masing returnnya. Dapatlah ini untuk yang aset B expected returnnya adalah 13%. Jadi A 6%, B 13%. Lalu kita hitung ininya, apa namanya? Variance dan standar deviasinya. Untuk menghitung variance A berarti kita hitung dulu ininya probabilitasnya. Nih 0,4% dikali dengan deviasi dari average return-nya atau deviasi dari expected return-nya. Jadi C2 ini yang probabilitas keadaan boom dikurangi 6% dikuadratkan lalu ditambah 60% dikali minus 10% dikurangi 6% dikuadratkan. Dapatlah ini. B juga seperti itu. Untuk B berarti 40% dikali minus 5% dikurangi 13% dikuadratkan. Ditambah 60% dikali 25% kurangi 13% dikuadratkan. Dapatlah segini. Standar deviasinya berarti kita cek ya. Akar dari varians ini. Nah, dapatlah standar deviasi A 19,6%, standar deviasi B itu adalah 14,7%. Nah, sekarang kita menghitung portofolionya. Untuk portofolio, ini bisa langsung nih menggunakan weighted dikali dengan expected return-nya. Nih, cara yang pertama itu kita kalikan weighted-nya dengan expected return-nya. Tambah ya.
9,5%. Atau cara kedua, kita bisa saja ini cari masing-masing expected return portfolio untuk setiap keadaan ekonomi. Nah, untuk yang di sini berarti expected return keadaan boom itu adalah 50% dikali 30% ditambah 50% kali minus 5%, 12,5%. Kalau di sini 50% kali minus 10% ditambah 50% kali 25%. Ini 7,5%. Nah, berarti expected return portfolionya seperti cara kita menghitung individual aset A dan B ini. Probabilitas ini dikali dengan sini, ini juga probabilitas yang di sini dikali dengan di sini. Sum produk ini dan ini. Sama hasilnya. Mau langsung weighted dikali expected return atau menghitung expected return masing-masing keadaan ekonomi baru dikalikan dengan probabilitasnya seperti menghitung individual aset. Nah, kalau untuk menghitung variance, boleh nggak dihitung dengan weighted ini 50% dikali variance ini ditambah 50% kali variance ini? Nggak boleh ya, itu caranya salah. Nah, cara yang benarnya ada dua cara. Yang pertama, seperti menghitung individual asetnya. Untuk menghitung yang individual asetnya, berarti kita hitung nih masing-masing keadaan ekonominya ini deviasinya berapa. Lalu kita kuadratkan, baru dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, berarti variance portofolionya adalah 40% dikali 12,5% kurangi 9,5% dikuadratkan. Ditambah 60% dikali 7,5% dikurangi 9,5% dikuadratkan. Dapatlah variansnya ini. Standar deviasinya tinggal kita kurangi saja, akarkan saja dari variansnya, yaitu 2,45%. Nah, ini adalah cara menghitung varians dan standar deviasi portfolio yang benar. Jadi nggak boleh langsung weighted-nya dikalikan dengan variansnya. Nah, cara kedua kita lihat di sini ya. Kalau menggunakan weighted, jadi yang untuk cara pertama menghitung expected return dan variance seperti menghitung individual aset. Nah, cara kedua kalau kita menggunakan weighted di sini. Kalau untuk yang expected return portfolio menggunakan weighted yang seperti tadi ya. Weighted, jumlah weighted dikali dengan expected return-nya. Ternyata udah saya hitung di sini. Ini saya hapus saja ya biar nggak bingung. Nah, kemudian cara ini untuk menghitung expected return. Lalu kalau menghitung variance portfolio menggunakan weighted seperti apa? Nah, menggunakan weighted itu dengan cara jumlah weighted I dikali weighted J dikali covariance IJ. Nah, kita breakdown-nya di sini ya. Misalnya nih, untuk dua aset seperti ini ada A dan B. Berarti yang pertama WI-nya WA. Dikali A itu aset satu laginya dia terhadap A terlebih dahulu. WA dikali WA dikali covariance A dan A. Kemudian WA ke WB. WA dikali WA, weighted A dikali weighted B dikali covariance AB di sini. Nah, kemudian ditambah lagi weighted B dikali weighted A dikali covariance BA, lalu B ini ke B juga, weighted B dikali weighted B dikali covariance BB di sini. Nah, ini berarti sekarang kita bisa sederhanakan nih. Ini kan WA kuadrat nih. Nah, dikali covariance A dan A itu artinya variance A. Nah, WA WB covariance AB ini disebut dua kali ya. Jadi 2 dikali weighted A kali weighted B kali covariance AB ditambah dengan ini WB kali WB berarti WB kuadrat dikali variance B. Nah, ini sepertinya lumayan panjang ya, tapi nanti ada beberapa kasus di mana lebih baik dihitung menggunakan seperti ini untuk menghitung variance portfolio. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ada kita menghitung covariance AB ya di sini ya. Untuk menghitung covariance AB berarti kita hitung nih masing-masing state of ekonominya. Yang pertama 0,4 dikali 30% dikurangi 6% dikali minus 5% dikurangi 13%. Lalu keadaan bas itu berarti ditambah 60% dikali ini
minus 10% dikurangi 6%, lalu dikali 25% dikurangi 13%. Nah, sebenarnya ini kan sama aja seperti mencari varians. Kalau varians kan ini probabilitasnya dikali deviasinya A terhadap expected return A dikuadratkan. Nah, kan karena dia varians A, covariance A ke A. Makanya dikuadratkan karena ini dan ini sama. Covariance A ke A berarti kan ini C2, C8, ini 30%, 6%, ini juga 30%, 6%. Kalau covariance AA atau variance A. Nah, kalau covariance AB seperti variance tadi, tapi bedanya di sini 40%. Yang satunya A, yang satunya B. Nah, seperti itu ya untuk menghitung covariance AB. Nah, atau misalnya kalian mau lebih gampang menggunakan formula Excel, kalian hitung terlebih dahulu satu persatu. Return A dikurangi expected return A, return B kurangi expected return B. Lalu berarti ini covariance A-nya, sum product dari ini dikalikan ini dan ini. Kan seperti itu kan, probabilitasnya dikali ini dan dikali ini. Jadi sum produknya saja. Nah, berarti sekarang kita bisa cari variance P, variance portfolio dengan cara yang ini tadi. Weighted A dikuadratkan dikali variance A. Variance A ada di sini. Kemudian ditambah 2 kali weighted A, weighted B, 2 kali ini, kali ini, dikali dengan covariance AB yang ini, ditambah yang ini weighted B kuadrat, berarti 50% kuadrat dikali dengan variance B di sini. Dapatnya adalah 0,006. Jadi sama aja ya, ini dan ini. Standar deviasinya akar dari sini, 2,45%. Jadi sama aja menghitung menggunakan cara individual aset atau menghitung menggunakan cara weighted di sini. Boleh menggunakan yang mana yang kalian rasa mudah. Kita balik ke materi ya. Nah, sekarang ada contoh selanjutnya. Ini state of economy-nya tadi 2, sekarang state of economy-nya 3 ya. Yaitu keadaannya boom, normal, dan resesi sekarang. Berapa expected return dan standar deviasi portofolio kalau kita berinvestasi di aset? Kalau kita berinvestasi 6.000, nah 6.000 di aset X dan 4.000 di aset Z. Nah, kalau tadi kan kita udah langsung dikasih tahu kita invest di A 50%. Kalau di sini kita dikasih tahunya itu adalah nominal dolar yang kita investasikan. Yang pertama berarti kita cari terlebih dahulu weighted-nya dulu, weighted X dan weighted Z ini. Ke Excel ya. Nah, ini state of economy-nya ada 3 ya sekarang ya. Ini adalah probabilitasnya dijumlahkan 100%. Weighted untuk X itu berarti kita investasi 6.000 dibagi total investasi kita berapa? 6.000 plus 4.000 karena kan kita berinvestasi di Z tadi 4.000. Berarti 6.000 dibagi 10.000. Sementara Z tinggal kurangin aja 1 kurang 60% atau boleh juga 4.000 dibagi 10.000 sama dengan 40%. Jumlahnya 100%. Nah, expected return masing-masing aset yang X sama Z seperti tadi juga mencarinya, yaitu untuk yang X ini adalah probabilitasnya dikalikan dengan ininya returnnya, ditambah yang di sini 60% kali 10% ditambah 50% kali 5%. Dapatlah 10,5%. Atau boleh juga sum product ini, koma ini ya, sama aja hasilnya 10,5%. Nah, kemudian ini kalau pakai sum product nih, sum product yang di sini dan ini. Nah, 10,5% ya. Sama. Nah, kalau yang ini formula ya, nanti kita samain aja. Nah, kalau Z seperti itu juga sum product dari ini dan ini.
persentase. Nah, ini juga portfolionya adalah sum produk dari ini dan di sini. Sama saja ya, menghitung pakai probabilitas manual ataupun menghitung pakai formula Excelnya. Nah, sekarang untuk varians dari X. Nah, varians dari X juga seperti kita menghitung yang soal sebelumnya, berarti probabilitasnya dikalikan dengan deviasinya di sini dari ini expected return-nya. Nah, atau boleh juga nih di sini ini adalah sum produk yang di sini probabilitasnya kita kunci aja biar nggak mengulang kali ini. Nah, karena apa sih namanya itu deviasinya dikuadratkan, kita bikin 2 kali ya di sini ya. Nih ya, kalau ini dipanjangkan juga 975. Nah, ini kita taruh di sini variansnya. Nah, lalu ini juga bisa kita masukkan. Ini berarti return portfolio dikurangi expected return portfolio. Kita copy. Sama ya. Ini kita panjangin lagi. Nah, kemudian sudah dapat, sekarang standar deviasinya tinggal diakarkan saja. SQRT ini kita bikin dalam bentuk persentase. Nah, udah mencari X dan Z, sekarang portofolionya. Untuk menghitung portofolio berdasarkan cara menghitung individual aset, berarti kita harus tahu dulu portofolio masing-masing state of economy di sini. Untuk keadaan boom, expected return portfolionya adalah 60% dikali 15% ditambah 40% dikali 10%. Kalau normal berarti 60% kali 10% ditambah 9% kali 40%. Kalau resesi berarti 60% kali 5% ditambah 10% kali 40%. Nah, udah dapat. Sekarang menghitung expected return portfolionya seperti menghitung untuk individual aset ya. Langsung aja probabilitasnya dikalikan dengan expected return-nya. Variansnya juga gitu. Probabilitasnya dikalikan dengan deviasi dari expected return portfolionya dikuadratkan. Nah, pakai sum product atau manual biasa sama saja hasilnya. Setelah menghitung menggunakan cara individual aset, berarti kita bisa menghitung expected, atau kita bisa menggunakan cara kedua, menghitung expected return menggunakan weighted langsung. Kalau di sini kan kita dapat nih expected return X dan Z. Berarti langsung aja nih 60% kali 10,5% ditambah 40% kali 9,4%, 10,06%. Lalu untuk mencari varians portofolio, nah kita ingat nih varians portofolio tadi ya, nggak boleh langsung weighted dikalikan dengan variansnya, harus weighted dikali dengan covariansnya, bukan langsung varians. Lalu kita buka nih, yang pertama X ke siapa dulu? X ke X dulu, lalu covariance XX, lalu X ke Z, covariance XZ, lalu Z ke siapa? Z ke X, covariance ZX, lalu Z ke Z, covariance ZZ. Nah, ini berarti ini WX kuadrat varian X ditambah 2WXWZ covarian XZ. Ini ada 2 ya. Ini WXWZ, WZWX covarian ZX, sama saja nilainya. Ditambah WZ kuadrat varian Z di sini. Nah, bisa kita cari nih covariansnya, boleh manual, kalian cek satu-satu, 25% dikali 15% dikurangi 10,5% dikali 10% dikurangi 9,4% ditambah
60% dikali 10% dikurangi 10,5% dikali 9% dikurangi 9,4% ditambah 15% dikali 5% kurangi 10,5% dikali 10% dikurangi 9,4%. Atau pakai sum produk juga nggak masalah nih. Sum produk probabilitas ini dikali dengan deviasi dari masing-masing expected return X dan Z di sini ya. Nah, dapat berarti varian portfolionya tinggal ngikutin ini, dapatlah 0,00037 atau kalau mau dipanjangin lagi 369. Standar deviasi portfolionya itu adalah akar dari sini 1,92%, sama ya. Mau menghitung menggunakan cara individual aset seperti cara individual aset atau menggunakan weighted, itu hasilnya akan sama saja. Nah, ini adalah subtopik yang kedua tentang risiko dan diversifikasi risiko. Akan kita bahas di video selanjutnya.